Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Akmal Revin Febriansyah dan Marcelina Anjeliansyah. Di sini kami ingin menjelaskan tentang sistem buku besar dan pelaporan. Pengertian sistem buku besar dan pelaporan. Sistem buku besar dan pelaporan adalah suatu pemrosesan informasi yang berkaitan dengan proses pemutahiran atau updating rekening-rekening laporan buku besar dan pembuatan laporan yang merupakan ikhtisar hasil operasi perusahaan atau organisasi. Sumber-sumber siklus buku besar dan pelaporan. Yang pertama, setiap subsistem siklus akuntansi menyediakan informasi mengenai transaksi reguler atau hanya aliran informasi utama dari setiap subsistem yang digambarkan untuk menjaga agar angka tetap rapi. Yang kedua, bendahara. Bendahara menyediakan informasi mengenai aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi seperti penerbitan atau penyelesaian instrumen penjualan sekuritas investasi. Yang ketiga, Departemen Anggaran menyediakan nomor anggaran. Dan yang keempat, Controller menyediakan jurnal atau entry penyesuaian. Ini adalah contoh diagram konteks sistem buku besar dan pelaporan. Pada sistem buku besar dan pelaporan terdapat beberapa siklus. Yang pertama, siklus pendapatan. Pada siklus pendapatan mengentri penjualan dan penerimaan kas. Lalu yang kedua, siklus pengeluaran. Pada siklus pengeluaran mengentri pembelian dan pengeluaran kas. Lalu yang ketiga, siklus produksi. Pada siklus produksi mengentri biaya produksi. Dan yang keempat, siklus sumber daya manusia atau penggajian. Pada siklus sumber daya manusia atau penggajian mengentri beban gaji dan upah. Selain kepada siklus tersebut, bendahara juga melakukan entry jurnal aktivitas investasi dan jurnal aktivitas pendanaan. Selain bendahara, controller juga melakukan entry. Controller melakukan entry jurnal penyesuaian bila buku besar dan pelaporan perlu disesuaikan. Lalu setelah itu, Direktur Anggaran mengirimkan nomor anggaran ke sistem buku besar dan pelaporan sebagai syarat anggaran yang telah direalisasi. Lalu setelah laporan terbentuk, laporan dibagikan kepada bendahara, manajer, pengguna eksternal, dan controller. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Marcelina Anjeliansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcelina Anjeliansyah. Saya ingin menjelaskan kegiatan aktivitas buku besar dan pelaporan. Yang pertama, memperbarui buku besar. Yang kedua, memasukkan jurnal penyesuaian. Yang keempat, menyiapkan laporan keuangan. Yang kelima, menghasilkan laporan manajerial. Yang selanjutnya, saya ingin memberitahu diagram arus data, dan kalian boleh lihat di situ ada contoh-contohnya dan gambarnya. Yang selanjutnya saya ingin menjelaskan memperbarui buku besar. Aktivitas atau kegiatan memperbarui buku besar berdiri dari memposting entry jurnal yang berasal dari duta sumber, yaitu Sumbistem akuntansi
dan bendahara ayat jurnal yang sudah diperbarui atau disimpan di dokumentasi dalam suatu formulir dinamakan voucher jurnal. Selanjutnya, memasukkan jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal penyesuaian berasal dari kantor kontroler, disiapkan setelah neraca saldo awal. Ayat jurnal penyesuaian bagi dalam 5 jenis dasar, diantaranya pertama yaitu akrual, kedua pembayaran di muka, ketiga perkiraan, keempat evaluasi atau penilaian, kelima perbaikan. Oke, selanjutnya menyiapkan laporan keuangan. Aktivitas ketiga dalam sistem buku besar dan pelaporan adalah membuat laporan keuangan. Pertama, laporan laba rugi disiapkan terlebih dahulu, kedua membuat neraca, ketiga membuat laporan harus kas. Selanjutnya menghasilkan laporan manajerial, yaitu aktivitas keempat dari sistem buku besar dan pelaporan adalah menghasilkan berbagai laporan manajerial. Kategori utama laporan manajerial adalah yang pertama, laporan pengendalian buku besar. Contohnya laporan pengendalian yang pertama, daftar voucher jurnal berdasarkan urutan nomor atau nomor akun atau tanggal. Yang kedua, daftar saldo akun buku besar. Yang pertama yaitu anggaran. Contoh anggaran yang pertama anggaran operasional, yang kedua anggaran pengeluaran modal. Saya lanjutkan ke ancaman dan pengendalian dalam buku besar dan pelaporan. Di sini terdapat contoh tabel dari proses, ancaman dan prosedur pengendalian dalam buku besar dan pelaporan. Proses atau aktivitas yang pertama adalah melakukan pembaruan pada buku besar. Ancaman yang mungkin terjadi adalah kesalahan-kesalahan. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan: mengendalikan input dan pemrosesan, laporan rekonsiliasi dan pengambilan, jejak audit. Lalu pada proses aktivitas yang kedua yaitu mengakses ke buku besar. Ancaman yang mungkin terjadi adalah terjadinya kehilangan data pribadi atau data rahasia atau menyembunyikan pencurian. Prosedur pengendalian yang dapat diterapkan adalah mengendalikan akses, jejak audit. Proses atau aktivitas yang ketiga adalah kehilangan ataupun kecurangan buku besar. Ancaman yang mungkin terjadi adalah terjadinya kehilangan data dan aset. Para prosedur pengendalian yang dapat diterapkan itu melakukan prosedur pembuatan cadangan dan pemulihan dari bencana. Tujuan pengendalian pada sistem buku besar dan pelaporan. Tujuan pengendalian sistem buku besar dan pelaporan adalah menjamin bahwa semua aktivitas pemutakhiran data ke buku besar telah diotorisasi secara tepat. Semua transaksi yang dicatat dalam buku besar adalah valid. Semua transaksi buku besar telah dicatat secara akuntansi. Semua transaksi buku besar yang valid dan diotorisasi telah dicatat. Data buku besar dilindungi dari kemungkinan hilang ataupun dicuri. Aktivitas sistem buku besar dilaksanakan secara efisien dan efektif. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.